الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون اللهم ارحمنا بالقرآن. PR pertama buat ayah bunda, sayhatan wahidatan dalam surat Yasin ada 3 kali. Cari ya, cari nanti tulisnya di grup, jangan di chat Zoom ini. Cari sayhatan wahidatan, sekali teriakan, sekali tiupan, beres mereka itu. Sayhatan wahidatan, nah dekat-dekat tuh. Dan semuanya bicara tentang membinasakan. Sayhatan wahidatan. Nanti kaum yang pertama nih dibinasakan. Cuma kaumnya Habib An-Najjar. Yang kedua, sayhatan wahidatan, teriakan. Wa ta'khuduhum wa hum yakhsimun. Mereka pada bertengkar, pada salah-salahan. Teriakan yang ketiga, udah pada mati. Di sekali teriakin, ditiup lagi. Semuanya hidup. Dan mereka datang berbondong-bondong menghadap Rabbnya. 3 kata sayhatan wahidatan disebut sama Allah dalam surat Yasin ini. Kenapa PR pertama? Karena nanti kalau nggak ngeh suka ketukar-tukar sama ayah bunda. Ya, ingat nih yang pertama tuh ingkana illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Nanti yang kedua yang mana? Yang ketiga yang mana? Ada lagi, ada 3 ayat depannya sama. Wa ayatul lahum. Ada wa ayatul lahumul ard. Wa ayatul lahumul lailu wan lail. Wa ayatul lahumul lailu. Naslahu minhun nahara fa idahum muslim. Ada lagi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil masyhur. Kalimat ayah wa ayatul lahum. Ada tanda kebesaran Allah bagi mereka. Itu juga 3. Tapi PR pertama nih dulu. Sayhatan wahidatan. Nanti ayah bunda cari. Ada 3. Nah kita ketemu yang pertama. Faidahum qamidun. Baik ayah bunda.
Manzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Untuk membinasakan mereka semua, nggak usah pakai repot-repot, kata Allah. Udah diputus 3 orang Rasul, nggak mau beriman. Dan banyak orang yang mengatakan kalau ikut hidup cara Rasul, cara Nabi mah susah. Ada lagi orang yang malas untuk ibadah, sering masih berkilah, situ kan ustaz. Kalau saya mah apa atuh. Nah ini udah dikasih tahu contohnya Rasul, mereka nggak mau terima. Nah ini dikasih tahu pria biasa, namanya Habib An-Najjar, juga nggak mau beriman. Ya sudah, kalau begitu mereka sudah tutup hati mereka sendiri. Bahkan mereka sudah melakukan kriminal, tindakan kriminal. Nah ini dia. Manzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Apabila murka Allah sudah tiba. Dan bukan Allah yang maha pemarah, bukan Allah yang maha pendendam. Cuma kitanya, manusia yang kadang-kadang terlalu melampaui batas. Apabila murka Allah tiba. Ayah Bunda masih ingat barangkali itu. Tanggal 26 Desember 2004. Kejadian tsunami. Hal yang nggak kebayang, Ayah Bunda. Kalau ini cuma sekali tiupan, mereka semuanya mati. Nah itu bayang, itu air yang biasa berinteraksi dengan manusia, tiba-tiba membinasakan. Jadi murka Allah nggak bisa dibayang. Lagi kejadian tsunami itu, murka Allah yang segitu dahsyatnya, yang nggak kebayang, nambah perih lagi, nambah pedih lagi, begitu ada seorang anak menyanyikan lagu itu, demsongnya, demsongnya tsunami Aceh, namanya Serina. Ayah Bunda barangkali tahu. Dan nanti coba cari ya, posting di grup kalau ada lagunya Serina tentang Aceh. Jadi rupanya kita nih yang nyakiti Allah, kita nih yang yang nggak tahu diri, kita nih yang nggak pernah ngerasa puas, kita nih yang terlalu serakah. Kebenaran datang, nggak didengar, dijauhi, nggak cukup dijauhi, disakiti. Maka nggak perlu, kata Allah, nggak perlu semua malaikat itu, pasukan malaikat turun dari langit, nggak perlu. Dan tidak perlu kami kerahkan. Jadi nggak usah di-deploy, nggak perlu. Inkanat illa sayhatan wahidah. Cuma sekali aja teriakan. Faidahum qawmidu. Maka mereka mati semua. Ayah Bunda, ini mah belum hari kiamat. Ibarat malaikat Israfil cuma ini nih. Tes mic, cek sound, cek sound, cek sound. Dan mati. Bukan hari kiamat. Dan kalau negeri Antokia itu dibinasakan hanya sekali teriakan, hanya ulas segelintir orang. Maka ayah bunda kalau ngelihat itu, ngelihat kejadian-kejadian kemungkaran, kejadian-kejadian penolakan tentang kebaikan, maka jangan sampai ikutan. Atau kalau ada kemungkaran, ubah, ubah.
Jadi peran kita ini mengubah dan mengubah kemungkaran jadi kebaikan, dan kalau ada kebaikan ikut serta. Sekali teriakan. Sama seperti kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dosa yang tidak pernah terbayangkan di zaman itu. Sampai sekarang juga kalau saya ngebayangin nggak mampu tuh. Makhluk-makhluk aneh itu menyukai sesama itu nggak mampu bayangin. Dan ayat-ayat Allah tuh sudah Allah sampaikan dari dulu bahwa dosa yang kalian kerjakan ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi melampaui batas. Dan ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah ada azab kayak begitu. Bumi dibalikkan, batu Berhenti saya. Iya, berhenti. Chris. gempa, likuifaksi, tanah yang jalan, banyak deh. Kalau nggak salah dulu 6. Saya dan para warga ngitung murka Allah yang nggak pernah masuk akal, tidak pernah masuk akal. Dan kalau ditanya apa sih yang dilakukan oleh warga Palu, oh di sana itu ayah bunda mobil khusus di tempat yang likuifaksi itu memang terkenal tempat orang-orang berbuat maksiat dan terang-terangan nggak pakai malu. Jadi perjudian, tempat persinahan, tempat macam-macam. Orang-orang Palu tahu. Jadi apa yang pengen disampaikan? Bahwa Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Kita yang kadang-kadang kelewat batas. Melakukan dosa satu kali kecil itu meresahkan. Ya benar. Yang nggak pernah bohong. Sekali berbohong tuh khawatir. Tapi kalau bohongnya nggak ketahuan, nanti setan ngasih tahu tuh kan nggak ketahuan. Coba bikin lagi yang lebih besar lagi. Nanti begitu itu, nggak ngaku akun, punya akun itu. Sama orang-orang dikirim GoPay. Rupanya akunnya benar punya dia. Entah terus tuh begitu ya bunda. Sinar rahmati Allah. Jadi bohong, bohong, bohong. Tetap biasa bohong. Sebab itu ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala berhenti. Jadi kalau satu dosa diikuti dengan dosa lain, lama-lama hati kita jadi hitam, 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 hitam. Nanti ayah bunda cari hadisnya. Hati itu bersih kalau berbuat kesalahan, dosa, maka ada satu muktah titik noda hitam. Dan kalau makin banyak berbuat dosa, titik hitam lagi di hatinya. Hingga hatinya gelap, tidak bisa menerima kebenaran. Dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan begitu. Bal rana ala qulubihim. Itu hati mereka banyak sekali itu kotorannya. Maka nu yaksibun karena ulah yang mereka lakukan. Nah, karena itu dua ayat ini pagi ini ya Bunda cuma bicara tentang bagi Allah mudah untuk membinasakan manusia yang kelewat batas. Pelajarannya jangan pernah kita melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Bunda. Jadi PR tadi itu sayhatan wahidah, dan yang kedua juga PR cari itu theme songnya
tentang tsunami Aceh yang dinyanyikan Sherina. Kita kadang-kadang suka lupa nih bahwa kita ini sudah terlalu melampaui batas. Demikian juga yang dikerjakan sama kita masih terus berulang, baik secara pribadi, secara keluarga, secara lingkungan, secara kemasyarakatan, secara negara. Mudah-mudahan orang-orang baik akan banyak melakukan perbaikan-perbaikan dalam semua lini kehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga, lindungi, Allah ridhoi kita semuanya. Jazakumullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, makasih.